Gimana ceritanya? Ya. Saya Dr. Nafira Maya dari Makassar. Ya. Ketemu sama Fitah di YouTube. Kedatangan saya di sini pengen sharing aja. Kalau masalah pengen kaya, pengen apa, nggak ada. Saya nggak ada masalah. Saya hanya ingin melihat beberapa komen. Nggak direkam kan? Jangan ya, aku nggak. Direkam. Live. Ya, emang mesti direkam. Ini cerita yang lain aja. Yang direkam. Soalnya ini tamu udah pada japri, Pak Haji nggak live. Ini live. Live. Jadi ceritanya beberapa saya baca di netizen Pak Haji, ada hal-hal yang pengen saya sharing ke Haji buat meluruskan. Dari segi kesehatan ya, misalnya seperti yang saya baca dari kesimpulan resume dari yang bangun jam 12 malam, pakai daun pandan 9 lembar, terus membaca Al-Quran, senyum apa segala itu hanya satu tujuannya, itu meningkatkan hormon endorfin. Itu yang saya pelajarin. Jadi endorfin itu adalah satu hormon kebahagiaan. Jadi yang disasar di sini adalah bagaimana caranya kita. Caranya untuk meningkatkan endorfin itu adalah dengan mengaji juga. Mengaji, mengelus, ML, segala semua dengan apa istilahnya nenen ya, bahasa Jawa tuh ya. Kan orang Makassar ya. Makassar apa? Nggak tahu Kak. Kalau di Indonesia kan Pulau Jawa nenen. Nenen tuh jadi pentilnya perempuan diemot sama lawan jenis. Kalau di Makassar apa namanya? Apa ya? Menyusui. Menyusuin orang tua ya, bapak-bapak ya. Ya, jadi itu juga akan merangsang pembentukan produksi hormon endorfin. Jadi semua. Jadi kalau laki-laki nenen ke wanita, itu si wanita suka kejet. Itu hormon endorfin. Nah, itu dia produksi hormon kebahagiaan. Ya. Jadi nah, di sini tinggal si lakinya yang keracunan, glek. Enggak keracunan. Kalau keracunan dia udah lama kita. Iya. Kalau keracunan kadaluarsa ya. Iya. Alhamdulillah. Karena kan si wanitanya usianya udah 40 tahun. Enggak, kalau saya jadi 50 juga enggak lah. Suamiku awet muda, nenen terus. Ya. Oh, ibu udah meraktekin sebelum lihat RDAY? Harus. 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 Berarti itu nenen kewajiban ya? Nenek itu maksudnya gini, kita kan mau endorfin kita terproduksi. Jadi saya melakukan sesuatu itu kan ada tujuan. Jadi bukan sekedar buat nenen, ML apa enggak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa kita bahagia. Itu aja. Jadi kedatangan saya di sini adalah bersyukur untuk datang. ML itu bahagianya pada saat kita kocok. Cok atau gimana? Kalau dalam bahasa kedokterannya itu kan koitus ya. Iya. Berarti terjadi ejakulasi. Iya. Pada saat laki-laki ejakulasi, perempuan orgasme, itu endorfin meningkat. Nah, justru kalau kita begini kan manggil kayak kita manggil burung. Begini gak manggil burung? Aku nggak begitu. Nggak denger dong, mestinya gini. Jadi kocokan. Jadi kita manggil malaikat rezeki kalau kita kocokannya kenceng, malaikat rezeki datang semua. Pada datang. Tapi kalau kita ngocok ya pelan-pelan. Yang datang setan semua. Enggak lah. Kalau udah ML biar senyap ataupun ribut juga malaikat akan datang. Ya, dia akan mencatat itu Aji. Insya Allah. Pada saat itu apalagi dengan Ibu kok bisa ketemu YouTube-nya RDAY, gimana ceritanya? Ceritanya kalau dicerita tanya Allah aja, nggak tahu. Kok bisa nemu gitu? Enggak, iseng-iseng gitu. Iseng-isengnya gimana? Buka-buka YouTube terus aku lihat dia yang duduk samping Aji. Iya. Saya bilang ini apa sih? Gitu. Oh ini. Pengen, aku bilang pasti gue kesana. Gitu aja. Terus tiba-tiba aku udah terbang aja, tinggalin pasienku semuanya. Jauh nih Aji, saya dari Makassar, aduh panas banget. Iya. Bos, AC-nya digedein bos. Iya. AC-nya gedein bos. Bukan digedein, emang gak dinyalain tuh. Enggak, iya. Gimana sih, panas banget. Nyalain bos, 4-4-nya bos. Biar setan pada lari bos. Lah.
suasananya aja yang panas. Tapi hati saya enggak, Haji. Iya. Alhamdulillah. Belakang nyalain, Bos. Belakang nyalain. Gimana ceritanya? Oh, apaan sih? Bocoran, apaan sih? Ngemot alat kelamin. Oh iya. Maksudnya begini Aji, saya itu sebenarnya pengen datang aja untuk meluruskan kalau ustaznya udah ada ya, aku lihat tauhidnya. Ya. Apa? Ustaznya udah ada. Ustadznya? Iya yang belum ada. Enggak, aku lihat tuh yang ceramah-ceramah Ginanjar dengan Pak siapa sih satu tuh Dadang. Oh iya. Dia meluruskan netizen dari tauhid, dari segi tauhid ya. Karena kan kalau ada mandi tengah malam ngapain sih? Mandi tengah malam jam 12 malam itu adalah kalau pada saat kita menyiram kepala kita dengan air dingin, itu hipotalamus di sini akan mengeluarkan endorfin. Kita akan seger. Jadi kata orang, "Dok, emang kalau malam nggak sakit?" Itu bukan malam, itu udah pagi. Kalau jam 12.00. Itu malam tuh jam 11.59. Itu Aji. Maaf Aji, aku juga lihat Aji kayaknya sakit ya kakinya. Kalau saya dok ini salah satu juga tuh hijrah dari kimia ke herbal saya. Jadi kalau herbal saya juga bilang pasti kempes. Kalau herbal saya bisa dicoba. Nggak usah bayar. Kalau belum kempes jangan bayar. Tapi kalau di sini aku bayar dulu nih baru ngomong. Bukan bayar aja ya. Aku sedekahkan Allah. Jadi kalau udah itu udah. Jadi nggak ada saya mau pikirkan bahwa saya nanti saya kenapa, tapi alhamdulillah saya udah pegang semua tadi kepalanya anak yatim dibawa. Emang tujuan saya itu hanya pengen ngusap kepalanya doang. Itu, yang lain nggak ada, terserah yang di atas. Ya. Jadi yang selama saya memutar YouTube, kasusnya hanya itu terus dan jawabannya juga itu terus. Yang saya lihat saya kasusnya apa? Kasusnya apa? Mau utang lunas, mau apa, mau kaya, mau itu nggak pernah ada saya lihat yang meminta hal-hal yang akhirat gitu. Nggak ada yang saya lihat. Jadi ini harus diluruskan bahwa haji itu. Ngelurusinnya gimana? Lurusannya gini, bahwa datang ke haji itu bukan bisa semata-mata kita itu harus apa yang kita minta itu harus gitu loh, ya kan? Bagaimana hubungan kamu dengan yang di atas saja? Kalau saya ya Haji ya. Kita ini hanya ikhtiar doang namanya. Nggak enak kalau nggak ada pergerakan, actionnya. Begitu aja. Ya udah itu aja. Aku seneng udah datang. Alhamdulillah ketemu Aji. Kalau masalah sih saya sami mawon semua masalah sama. Tapi buat saya masalah itu adalah saya seneng Allah kasih masalah. Kalau ada masalah berarti saya kan bisa curhat sama dia. Itu aja Aji kalau saya. Tadi kan saya privat ya di Hotel Dharma Wangsa 100 juta kan satu orang. Tahu. Dari pagi jam 6 sampai jam 2 tadi. Setengah 3 ya kita setengah 3. Iya Aji. 10 orang ya. 100 juta satu orang. Jadi 100 orang itu dan rata-rata alhamdulillah hajatnya udah pada terkabul rata-rata. Sebulan 10 miliar. Kita ambil dong kesimpulan. Apa yang bikin kamu bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar? Nggak taunya jawabannya sama satu. Walaupun orangnya beda-beda. Nggak taunya dia itu tidak pernah ngomongin orang. Nah kita nih kadang suka jadi Tuhan kecil. Iya. Contohnya dia di Tuhan kecil. Apa sih? Pada saat kita lihat sesuatu. Kita mau ngebenahin. Padahal kata Allah nggak bisa. Benar. Kamu cukup niat, mulut kamu dikunci, biar aku yang wujudin. Benar. Nah kita kebanyakan mulutnya ngomong. Iya. Kalau di sifat itu kepo. Jadi saya tanya tadi, lo kok bisa punya penghasilan 10 miliar, lo bisa punya penghasilan 20 miliar, bahkan bisa punya penghasilan sebulan 100 miliar. Apa yang kamu lakukan? Satu mulutnya diplakban. Nah kita ini mulutnya nggak pernah diplakban. Kalau enggak mulutnya diplakban, tangannya diplakban, tangannya diborgol. Kita kan enggak lihat sesuatu, kepo. Komen, kepo. Netizen. Iya. Itu yang bikin hajatnya lemot. Akhirnya jalan di tempat. Iya. Oh jadi nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Jadi kamu cukup niat. Kamu cukup niat biar aku yang mewujudkan. Nah. Yang lo omongin itu itu udah lo omongin 2011 tapi sekarang nggak pernah lo omongin. Yang mana?
Kalau kamu punya keinginan, kamu cukup niat biar aku yang mewujudkan. Makanya orang yang suka, ya apa namanya tuh? Kepo. Bukan. Apa? Motivator, motivator. Iya. Itu hampir hidupnya di bawah rata-rata. Karena dia nggak ngalamin, dia hanya sebagai motivator, tapi sehari-hari mana nggak ada perubahan. Kalaupun dia punya mobil boleh nipu. Kalau dia punya rumah boleh nipu. Jadi tuh rumahnya bukan rumah dia, tapi rumahnya dia boleh nipu. Mobilnya boleh nipu. Hartanya, saldonya di bank boleh nipu. Oh gitu bos. Omongan lo benar tuh Ji. Jadi kita cukup niat biar aku yang mewujudkan. Nah kebanyakan dia yang mewujudkan. Dengan dia jadi pembicara, dengan dia jadi motivator. Ngapain? Kalau dia memang pedagang udah aja pedagang. Ngapain jadi motivator? Bahasanya begitu. Gue bilang bener juga ya. Kita ngelihat dia sukses kaya. Oh bukan duitnya dia. Oh bukan. Kita coba praktekin di situ. Makanya kayak tadi tuh yang orang datang anak kecil bawa anak kecil tadi. Saya bilang tadi ya. Mbak lo tuh udah sempurna. Orang lihat lo kayaknya biasa tapi lo sempurna. Lo tinggal ditingkatin. Jadi deh luar biasanya sedekah subuhnya nggak bolong. Cuman jamnya dia. Apa tadi jam sedekahnya? Lewat. Habis subuh bawa sedekah. Jangan dong. Sedekah itu sebelum tidur. Supaya lo selimutnya selimut sedekah. Ini lo habis subuh baru. Kalau di RDI nggak boleh. RDI jam 12, jam 00, jam 24 udah tutup. Kita nggak pakai sedekah lagi. Udah waktunya tidur. Ini kan enggak. Subuh baru sedekah. Akhirnya tidurnya nggak diselimutin pakai sedekah. 2. Yang ibu tadi luar biasa sempurna. Dia kalau sedekah tuh buat seminggu di muka. Kalau di RDI ada namanya Butata. Dia sebulan di muka. Misalkan sedekahnya 1 juta. Dia sedekahnya tanggal 30 September. Dia udah sedekah 30 juta di muka. Karena kan sebulan 1 juta. Ada yang... Iya. Sebulan di muka. Ya. Sedekahnya kan 3 juta sehari. Dia sedekahnya di muka 100 juta sebulan di muka. Jadi pada saat bala itu mau datang nanti tanggal 10 Oktober. Bala mau datang tanggal 10 Oktober. Udah gak mungkin datang karena udah di track tanggal 30 September. Bala mau datang tanggal 2 Oktober. Gak mungkin. Kenapa? Karena sedekahnya udah di track tanggal 30 September. Nah kebanyakan di Indonesia sedekahnya dikumpulin. Nanti hari Jumat baru dikeluarin. Nah bala datang terus. Kok gitu Pak Haji? Ya iya dong. Kan kadang uangnya aja kita Mama mau bayaran. Ya udah pakai uang sedekah dulu ya. Kan besok masih hari Kamis. Kamu pakai dulu dah. Aduh. Repot. Janganlah. Jadi sedekah di muka. Atau tidur diselimutin pakai sedekah. Lebih dari itu nggak ada. Ada lagi? Nggak ada. Boleh. Iya, saya cuma mau sharing aja, minta terima kasih banyak ya. Udah sampai di sini aja. Kalau masalah situ rata-rata sama semua ya. Kita punya masalah. Jadi yang saya ambil kesimpulan adalah ada beberapa hal yang memang perlu dan sangat kita be careful banget buat yang kayak melakban mulut dengan memborgol tangan nih, jarinya nih diborgol. Kita kan kadang lihat sesuatu langsung. Nggak boleh kata Allah. Yang bisa merubah dia aku kata Allah. Bukan tangan kamu, bukan mulut kamu. Tapi kan kita namanya manusia yang udah dikasih kepinteran merubah. Akhirnya kata Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Iya. Katanya berlaku. Janganlah. Makanya kan kata Allah, kalau kamu punya keinginan, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Itu kita jadiin darah daging kita. Supaya kita nggak diusir sama Allah. Kalau kamu nggak mau mengaminkan takdirku. Keluar dari kolong langitku. Dan cari Tuhan selain aku.
Akhirnya punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Kita pengen punya mobil. Biasa kata suami kita tercinta. Udah kamu naik Grab dulu, syukuri yang ada. Menang banyak lu. Gak ada laki begitu, langsung dibeliin mobil lah. Emang kalau gue nggak mau. Hah? Kalau gue nggak mau, beliin dong. Ya iya, maksudnya gitu. Masa kawin sama kita mau susah? Enggak lah. Iya, jadi mobil jadi Udah capek-capek cicilan. sekolah, dikasih naik mobil cicilan. Enggak lah. Iya. Alhamdulillah lah Haji. Ya, maksud saya makanya mulutnya diplakban, tangannya di borgol. Dalam arti kata apa? Kamu cukup niat di hati, biar aku yang mewujudkan. Nah kita kadang enggak. Lihat sesuatu yang kita enggak suka, langsung kita komen. Nah itu ada di sifat 18 tuh yang di kertas. Lihat sesuatu kita yang enggak suka, marah-marah. Iya, anak kita bentuk. Iya. Kata Allah, nggak boleh. Lo niatin aja. Percuma lo marah-marah kalau gue nggak rubah, mana bisa. Ya. Nah akhirnya kita pakai ilmu kearifan lokal dengan cara disuwuk, dicamahin, bahasanya kayak gitu. Dulu saya memang begitu, makanya salah satu kenapa mau lihat ada selentingan pembicaraan. Waktu saya masih kecil kayaknya begini, kan saya kan lahirnya tahun-tahun sekitar 68. Sekarang umur berapa? Saya sekarang 58. 58. Wow, masih muda banget. Enggak. Kata Aji gini, kalau umur segitu udah lu nggak usah kerja, berdoa aja. Gue setuju. Iya. Ngapain? Mau nyari-nyari duit lagi. Kita nyari Allah aja. Kalau buat saya, kalau ada sesuatu nih saya pengen kerja terus tiba-tiba terlambat atau apa, aku bilang aku orang kaya. Kata teman, sok lu. Kata, iya emang. Karena kata Allah, kalau kamu sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu jauh lebih bagus dari yang segala isi ini. Jadi gue sih aja gue udah kaya gitu. Yang memotivasi saya selalu. Jadi gini Bu, itu bagus. Karena Ibu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kekayaannya yang dikasih sama Allah tuh nggak berbentuk. Kenapa? Karena bocor halus. Iya, ada bocor halus. Bocor halusnya kenapa? Karena sifat yang 18 itu. Iya. Alhamdulillah sih nih kalau dikerja nih kalau sudah maghrib sampai isya dapat 18 saya. Betul. Dapat 18. Betul. Karena tapi saya menurut alfabet ya. Jadi aku taruh dulu yang huruf B, bawel, banyak bicara, banyak pikiran. Jadi aku curut. Udah gitu habis P terus langsung dapat lagi C, jengkel. Ya sampai yang paling akhir S adalah sedih. Tahzan. Jadi aku tahu. Jadi saya tuh Aji kesini tuh nggak kosong. Aku sudah praktekkan semua karena masuk dalam grup Devita Rangers. Wow. Nah itu dari sifat 18 yang masih ada di Ibu yang mana? Kalau masih ada di saya tuh kadang untuk urusan pasien ya. Kadang cemas gitu tuh. Nggak boleh, ya, itu namanya menghina Allah. Jadi menghina Allah tuh satu cemas, iya cemas, ragu-ragu, gelisah, khawatir, gelisah, nggak boleh. Iya. Jadi menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan, tapi dengan khawatir, iya, was-was. Makanya aku bilang urusan Allah deh. Iya betul, makanya kan kadang ini. Penting deep sleep aja. Iya. Deep sleep. Saya udah sedekah subuh, tapi kok saya jalan di tempat pasti. Saya langsung jawab gitu. Saya udah sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya. Kok saya masih jalan di tempat aja pasti. Kenapa pas kita random, nggak taunya kita ragu-ragu, khawatir, was-was, takut. Itu begituan kan berproses ya Aji ya, harus nggak seketika kita melakukan langsung nggak. Aji pun juga kan puluhan tahun melakukan hal-hal yang begitu ya. Ya dari tahun 2000. Iya tahu. Ini 2025. 25 tahun. Jadi excited artinya ya udahlah udah pasti kalau 25 tahun. Kalau baru masuk sedekah 2 juta, 10 juta besok-besok sebenarnya udah lu pulang aja. Sedekah itu jangan buat kita sedekah buat karena mau ini mau itu dengan aja enggak, sedekah ya karena Allah aja, udah cuek aja urusan belakang kalau saya aja.
Makanya saya datang tuh Makanya kan enak. tadi ringan. tamu saya nanya, Ji, kalau dapat prioritas dari pemerintah Indonesia dapat mobil gratis, mobil sekolah gratis, Isuzu Elf warna putih. Bos, karena pemerintah udah dapat dari kita, bos. Kalau Iya, nggak mungkin kita dikasih sama mobil pemerintah tuh. Oh, Mobil sekolah udah tuh, diajarin Ibu ya lihat. pemerintahnya. Iya. Ji, kok Pak Prabowo bisa ngasih kuda yang paling mahal kesayangan lu? Yang hitam tuh ya Ji ya? Bukan, ada yang warnanya Aku nggak lihat, coklat aku yang putih, hitam aja. ya, yang impor dari Belanda. Kalau dia nggak praktekin, nggak mungkin dia ngasih kuda tuh, kan sekarang kudanya luar biasa tuh. Tahu, itu Pelatihnya langsung itu kemari. testimoni yang Iya, perlu jadi kita, diperlihatkan. Iya. bos, kita udah melalui proses Iya, ini. nggak segampang itu aja. 25 tahun. Iya, kalau teman-teman kebanyakan protes. Ji, kok gue belum? Itu yang Saya yang penting menghina Allahnya jangan. jalanin aja dulu sini yang semua. Betul, jalanin, syukurin, aja, nikmatin. nikmatin. Ya. Kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Nggak boleh. Niat saya kesini adalah satu, ketemu aja, kedua pengen lihat-lihat ke belakang, itu aja, nggak ada yang lain. Mau kaya raya, mau lunas utang, Pasti. bukan urusan saya. Iya, pasti. Makanya ibu, biar nanti nggak tekor, sedekah ibu nggak bocor, maksudnya nggak bocor halus. Supaya ibu tahajudnya nggak bocor halus, baca Qurannya nggak bocor halus. Yang menghina Allah bisa gak nanti pulang dari sini? Nggak boleh ada. Oh pastilah bisa. Kita nggak mau, saya pulang ke sini harus ada hasil. Iya, Nggak salah mau satunya saya. apa? Ya Nggak itu- boleh ragu-ragu. Nggak boleh khawatir. Ke pasiennya doang, ntar kalau biasa tahu banget gue bilang. Bu, pasien ibu nggak beda sama pasien RDA. Iya, makanya aku tadi duduk katanya, duduk dulu ya dok. Iya, oh iya kita kayak pasien ya. Iya, Aku jadi pasien. iya. Dokter jadi pasien. Kemarin profesor, staf ahlinya Pak Prabowo. Kemarin Pak Prab. Iya, berarti bukan karena jabatannya ya. Saya karena SD manusianya. Impres, dia profesor. Makanya gue bilang. Sama istrinya. Orang itu. Orang mana namanya Sulawesi itu. Siapa? Orang mana tuh? Yang stafnya. Bukan Makassar, bau-bau apa tuh? Bukan. Iya. Datang ke sini tuh sama suami sama istrinya. Saya bilang, dia kan nggak bilang, lu tuh disantet. Tapi yang kena anak lu 3. Jadi yang kena anaknya 3. Oh. Jadi makanya kalau bisa sebagai anak, kalau papahnya pejabat, jangan sekali-kali main di tempat tidurnya papahnya. Nah, akhirnya nggak boleh? Nggak boleh, Bu. Emang nggak boleh? Yang disantet anaknya kan Emang nggak namanya tempat tidur papahnya, anak nggak boleh tidur-tiduran. Jangan Kalau orang tiduran. zaman dulu Masuk aja nggak pantang. bisa. Mama saya nggak boleh. Nggak boleh. Kata mama saya, pokoknya ruangan tempat tidur privasi saya ini nggak ada anak-anak yang Nggak masuk. ada. Dan itu pun saya terapkan ke anak saya. Betul. Nggak bisa. Apapun itu dia. Jadi Masuk, anak kandung tidak boleh main tidur-tiduran di kamar papahnya, terutama tempat tidur papa mamahnya. emang nggak boleh. Resikonya kalau dia nyantet papa mamahnya, otomatis karena papa mamanya kuat, anaknya yang langsung tumbang. Nah anaknya tumbang. Makanya saya bilang, tenang bos, obatnya ada. Kita ajarin, alhamdulillah. Bagus bener. Nah maksud saya, ini ilmu kearifan lokal yang zaman sekarang nggak populer lagi. Akhirnya setelah udah kena himbasnya ke anak kita, barulah kita nyari pengobatan di mana. Tapi pada saat kita nerangin di YouTube, pada saat kita nerangin di Facebook, di Instagram, kita dibilang aliran sesat. Saya bilang nggak apa-apa, orang lain kan karena belum kena, ntar kalau kena kan dia pasti kemari. Nah, kemarin itu dia menghujat RDAY, ya betul? Dia menghujat RDAY. Saya bilang yang menghujat masuk lo perangkap gue. Datang, ya betul? 2021 dia menghujat RDAY bahwa RDAY itu ilmu aliran sesat 2021. Sekarang dia berobat 2025. Alhamdulillah. Harusnya saya nggak usah ngobatin kan, nggak usah ngasih tahu ilmunya. Ngapain? Orang musuh. Nggak boleh, nggak Ya. boleh marah, nggak boleh. Nah kan. Harusnya mumpung datang ke perangkap gue santet langsung. Jangan aja dendam. Dia. Nggak boleh.
Jangan. Harusnya saya masuk malah saya kelitikin. Dia ketawa ngakak di sini. Harusnya saya mau live ya karena dia sedekah 10 juta kan nggak live ya. Ya udahlah kita bilang. Jadi ibu menghujat saya. Saya hujat habis Pak Haji 2021. Oh, sekarang saya 2025. Saya takluk sama ilmunya RDAY, ilmunya RDAY langsung. Jadi kemarin. Kalau ilmu RDAY itu cuman kearifan lokalnya aja juga saya salah satu tertarik karena memang saya tahu. Iya, jadi suaminya tuh sakit jantung. Suami saya dokter harus pakai katet, harus pasang itu ring. Alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY, suaminya nggak pakai ring. Iya sih emang benar itu kalau dulu kan pernah suami saya kena ya. Tapi dia orang tua saya ingat suruh balik singletnya. Iya. Tidur biar nggak kesantet. Nggak gitu. santet. Yang setahu saya gitu. Jadi saya bilang oh kayak Ambo Aji. Kalau kita orang kayak Ambo tuh ini dulu bilang ilmu apa nih ya? Pantesan tuh dia suka apa nih dipegang-pegang kepala kita. Gitu. Jadi paksain celana dalam wajib dibalik. Nah jadi dia tuh kena santet. Nggak kena tapi anaknya kena. Kan kasihan. Saya kadang sampai nggak tega ya ampun. Anak masih sekolah. Gimana ya. Oh ya ini ilmu luar biasa. Nah nanti ibu paksain. Wajibin celana dalam dibalik. Kedua. Tapi yang maunya saya yang pertama tadi. Yang mana tuh? Plakban mulut kita, borgol tangan kita, jangan sekali-kali kita istilahnya yang bahasa di kertas itu kepo. Itu yang bikin gerogotin sedekah subuh kita habis, ibadah kita habis, namanya bocor halus. Setuju. Jadi nggak ada bolong kayak 18 kan bolong tuh. Iya. Jengkelan, mancing jengkel, pancing jengkel tuh bocor. Iya. Ini bocor halus, nggak ada, tapi dari pinggirannya rembes. Iya rembes. Sayang. Jalan di tempat. Iya. Punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Nggak mau. Paksain. Gimana caranya? Harus bisa dan pasti bisa. Jadi nggak boleh kepo. Kedua, tidak boleh menghina Allah. Nah kita tuh juara 1 kalau suruh menghina Allah. Iya. Salah satunya khawatir, was-was. Nggak boleh, kita kan khawatir. Nanti telat gaya pesawat. Langsung itu menghina Allah. Harusnya kita nggak boleh. Pasti nggak telat, pasti nggak telat, pasti nggak telat, pasti nggak telat. Pasti datang, pasti datang, pasti datang, pasti datang. Kemarin dipraktek di bandara. Saya 3 cover. Pasti bagasi nih. Gue bilang gitu. Pasti enggak nih. Pasti naik 3 pas 40. Iya, berarti kan ayatnya gini ya. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin, akunya Allah. Tapi kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi kita harus yakin, pasti. Ya. Pasti. Kalau kita kan enggak. Aduh, telat nih. Kata Allah, ucapan adalah doa. Bener telat, ya macet lah. Ya istilahnya di depannya hang dalam arti kata siksak lah. Enggak lah. Pasti. Kalau dari segi kedokteran itu mindset kita. Itu alam bawah sadar. Itu yang harus selalu kita maintenance. Mengatakan bahwa pasti. Karena alam bawah sadar ini yang akan berinteraksi dengan alam semesta. Dan Allah akan mengabulkan. Begitu cara kerjanya. Yang Aji terapkan itu begitu yang saya lihat. Jadi karena kan pada saat mau tidur itu kan ada gelombang. Kita deep sleep gitu. Di saat kita memikirkan hal-hal yang bahagia, seneng, itu akan larut masuk ke dalam. Dan makanya Aji bilang pada saat bangun kita juga senyum 41 kali. Karena hormon endorfin kita itu sudah terkumpul di dalam dan siap untuk dilempar ke semesta. Iya. Sehingga semua daun
aduh asik Bu dokter keluar. Betul. Gitu. Aji, makanya saya nggak ada susah dok, nggak ada, santai aja. Makanya itu dipertahanin, bangun Ya, jam 00, senyum, mandi pagi, bangun tahajud, baca jam Quran. 00 saya udah memang seneng Aji. Seneng udah ya? Udah tahu saya kalau bangun jam 00 udah tahu dari masih saya kecil karena kakek kan ada pesantren. Karena itu bukan kata, akhirnya saya praktekin karena kok bangun enggak, itu bukan malam, itu pagi. Berarti ibu tinggal diperbaikin, keponya nggak boleh. Saya nggak kepo Ji. Itu kalau ngelihat sesuatu yang ibu nggak sukain, bisa nggak ibu nggak ngomong? Misalnya? Lihat. Misalnya apa? Misalkan ibu lihat itu orang rumah nggak bersih, bisa nggak ibu nggak berisik? Bisa nggak ibu nggak ngomong? Ibu lihat bangun tidur dapur berantakan. Kan dokter stres kalau kotor Aji. Nggak boleh. Sekarang dia kotor tuh udah seizin Allah belum? Oh gitu ya udah. Iya ketahuan. Emang saya orangnya ribet kalau soal bersih-bersih. Suka Bu, marah. sekarang orang gila yang makannya jorok, sehat gak dia? Sehat lah. Sehat. Apa yang dibikin dia sehat orang gila makannya jorok? Karena di otaknya itu tidak mikir. Iya benar-benar. Pada saat orang gila mikir, udah langsung sakit. Selama orang gila nggak mikir, nggak sakit. Sama dengan sakit mata ya Ji ya? Ya. Aduh, ntar gue ketularan. Bener. Nggak boleh. Iya, ucapan adalah sugesti. Jadi iya. Jadi ya, ibu bener, ya. kelemahannya cuma itu satu, sama kedua banyak. Ibu nggak boleh. Kelemahan saya banyak aja. Iya, ibu kelemahannya yang kedua tidak boleh menghina Allah. Cemas, khawatir ya. Cemas, khawatir, was-was, ragu-ragu, nggak boleh. Apa dengan begitu kita menghina Allah? Setuju. Kenapa? Karena Allah ada di dekat sini, lebih dekat daripada nyawa kita. Ngapain kita was-was? Maju aja terus. Tapi kan di depan gelap, serem. Kata Allah, ada aku, maju. Dia juga ciptaan aku, kamu juga ciptaan aku. Ayo maju. Nggak maju tuh. Saya udah merinding Allah. Alat kelamin kamu udah ngaceng belum? Belum. Kalau ngaceng baru. Orang nggak ngaceng, mana ada orang merinding ngaceng? Merinding, oh iya ya. Nggak ada. Tapi kalau umur 50 ke atas tuh sudah susah ngaceng aja. Gampang Bu, ibu cari air keras, siram biar keras. Aku sih. Siram air keras kasihan. Jadi zebra, blang. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Oh sudah pastilah, ndak nonton dan nonton pun pasti karena kan saya tahu akhir dari itu endorfin kan naik. Oh iya iya. Asik lah kan langsung ting masuk lagi ke rekening. Oke deh Aji. Iya. Kayak ini Haji Moko. Haji Marco. Haji Marco suka senyum. Iya. Ini Haji Marco. Itu Ustadz Bondas. Suaranya aja yang suka saya dengar. Kalau misalnya surah bukatlah Al-Muzammil. Iya. Saya bilang mana sih mukanya tuh? Ini. Udah kelihatan. Emang kita umpetin Bu. Oh. Karena dia kan di sini sehari-hari ngawinin sapi. Ngerinya kalau tamu ke belakang dia sapi mirip dia semua. Dia sebagai pejantan. Apaan sih itu namanya Ji yang kalau kita kalau tinggal sini terus bersih-bersih? Riado. Oh Riado. Riado. Oh itu namanya Riado ya Ji ya? Riado. Oh Riado. Oh gitu. Ini pengen bersih-bersihin musola katanya. Lu siap? Pengen aku bersih-bersih. Pokoknya paksain ibu yang tadi jangan dilanggar. Satu. Marah-marah kalau kotor ya. Sekarang gede marah apa gede hajat? Enggak, iya gede hajat dong. Iya marahnya ditinggalin. Bisa lah, pasti bisa lah. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah hajatnya ditinggalin. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Nah komennya ditinggalin. Iya insya Allah. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat. Nah, ngeluhnya ditinggalin. Sabdain aku dong. Pasti. Pakai topi dukun. Iya ada Mbah Dukun. Sabdain. Ya tahu. Penghasilannya sebulan cair 10 miliar. Amin, asik. Sabdain Mbah Dukun. Bu siapa namanya? Bu Haji Maya. Udah punya. Oke. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Kasihan. Namanya Maya, ingin mendapat penghasilan 10 miliar.
Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu mayat disembur. Kabul. 10 miliar bulan ini. Amin. Punya rumah sakit sendiri. Amin. Punya rumah sakit sendiri. Amin. Punya rumah sakit sendiri. Amin. Masya Allah. Wow, luar biasa. Dia menang banyak. Sedekah 2 juta punya rumah sakit. Ya Allah. Haji, saya Ya. kan ikhlas. Ya. Bukan saya mau ketemu dengan 2 juta mau ketemu Haji, enggak. Saya mau ketemu Allah. Ya. Saya pengen dilurusin aja, Ya. jangan banyak komen. Itu Pokoknya maksudnya. nggak boleh komen. Nggak Ya. boleh menghina Allah. Ya. Bisa? Jadi Bu Dokter itu pengen dilurusin. Tapi Pak Haji itu bengkok. Ngaceng. Anda juga bengkok, ngaceng juga bisa bengkok. Iya. Justru yang enak ngaceng Bengkok. bengkok. Bengkok ya. Astagfirullah. Kalau keluar susah loh Ji, kalau Hah? bengkok bisa robek. Karena kan nyangkul gini. Tapi enak. Haji umur berapa sih? Lahir tahun 70. Oh masih muda. Iya, Masih ibu bisa. suhu kita. Ya. Saya 58. Ya, suhu kita. Sama dong Bu. Ini 58. Oh, sama karena kita suka Makanya smile. ibu biar terkabul, biar yang 58 ketemu 58. Saya cuman pasti, Iya. pasti. Tahu nggak 58 Haji? Apa tuh? Mapan. Oh, iya, Weh. Nggak, 58. satu lagi, Haji. Pasti. Pasti. Mapan. Pasti. Bu, kalau orang lain kan ada gen milenial, gen alpha. Kalau kita gendut, mapan. gendut. Gendut. Kok gendut? Enggak. Gendut. Obesitas. Obes, ya gendut dompetnya. Amin, amin. Alhamdulillah ya Haji ya. Kayak Pak Haji ya. Iya. Dompetnya obesitas ya, Iya, Haji kegendutan. dompetnya obesitas. Iya, insya Allah. Tapi agak kurusan ya dari yang dulu-dulu Yang saya penting lihat. sehat gua. Enggak, pasti udah enggak kurusan. Bagus kalau kurus. Artinya enggak terlalu gemuk kan, enggak Iya, obes. iya. Dia sehat saya lihat Haji. Ini lebih sehat dari saya karena dia setiap hari minumnya SGM. Apa tuh? Susu gairah malam. Wah, Saya SGM. kira apa? Susu gairah malam. bukan Pak Haji. Tadi pagi itu saya juga minum SGM. Susu gairah Mariam. Istrinya namanya Mariam. Oh, namanya Mariam. Iya. Saya pegang ini dulu ya. Boleh Haji? Nama, Arma Dewi, tinggal di Kalideres. Kalider. Sehari-harinya Jakarta apa? Barat. Sehari-harinya apa kegiatannya? Ibu rumah tangga, saya single parent, suami udah meninggal. Udah meninggal. Sekarang umur ibu berapa? 56, 56. Anaknya berapa? 3 laki semua. Sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Hajat saya pengen ini apa, anak saya kan baru resign kerja, Mm-mm. pengen cepet dapat kerja. Terus saya mau jual rumah. Kenapa dijual rumahnya? Ya ada inilah urusan gitu. Kalau Yang jual harus rumah diselesaikan. kita di sini sebenarnya nggak boleh. Kalau orang jual-jual rumah namanya ngualatin. Oh gitu. Iya, kualatin. Nggak ada, nggak bisa. Jadi ibu kalau mau nambah aset. Nambah aset. Iya, nambah aset. Ini Pak Haji, saya kan kemarin belum lama, 1 minggu lebih, saya habis kena hipnotis. Uang saya habis, cuma disisain, di rekening itu cuma disisain 50.000. Iya, jadi ibu Iya. tinggal rubah aja ilmunya RDAY. Jadi ibu sedekah subuh jangan bolong. Nah sedekah subuhnya sebelum tidur. Sebelum tidur, sedekah Ya subuh. supaya besok abis subuh sampai besok lagi abis mau tidur nggak kena hipnotis. Karena kan sedekah itu tolak bala. Kalau yang udah kemarin kejadian hipnotis nggak Iya. apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Nanti diganti sama Allah di recovery. amin. Ada lagi? Ya itu saya cuma pengen anak saya cepat dapat kerjaan Pak. Gampang. Praktekin kayak Haji Marco. Anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. betul. Anaknya diterima jadi pramugari Iya. nomor 1. Ya. Terus ada anak saya satu lagi yang sedang kuliah, biar cepat lulus. Sama kayak anaknya Haji Marco yang Iya. nomor 2, nomor 3 yang pinter-pinter. bungsu, anak saya yang bungsu di Ya. kuliah di Lampung. Ini diajarin nih. Iya Ibu, jadi
Kalau isi saya itu pas anak saya lulus kuliah itu, pas dapat link kerja itu misalnya hari Senin tes, malamnya itu sama isi saya dilangkahin. Dilangkahin habis sholat isya tanpa pakai BH maupun celana dalam, Iya. masih pakai mukena, anak saya dilangkahin sama mamanya, teh, ayo mama langkahin biar teteh punya pekerjaan. Madepnya ke atas, dilangkahin. Dilangkahin. Kalau dia ngelihat gelap, alat kelamin istrinya, mamahnya pakai neon biar terang. Enggak, Pak. Jadi dilangkahin anak saya 9 kali. Ucapannya sama dengan mengharapi doa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim piatu pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Bisondo, anak saya nama bla 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 bin Haji Marko, binti Haji Marko, pasti diterima pekerjaan sebagai pramugari terbaik di perusahaan terbaik. Jadi itu yang isi saya lakukan untuk ilmu kaipan lokalnya dilangkahin. Tapi saya juga datang dulu ke sini ke kandang, ijab dulu sama anak yatim kurung untuk anak saya yang bernama bla 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 pasti diterima kerjanya sebagai pramugari terbaik di perusahaan terbaik dengan gaji terbaik, kata anak yatim, amin. Jadi itu yang kita lakukan. Terus pas anak saya tes itu juga saya di sedekah WC, kata Pak Haji sedakin sedekah WC. Kebetulan kantor kan besar, ada beberapa toilet dan ada orang office boy ya yang sedang bersih-bersih, saya kasih, Pak tolong aminin doa saya, nanti saya kasih uang, aminin doa anak saya yang sedang kerja melamar kerjaan dan tes pasti diterima di perusahaan ini, kata office boy-nya, amin. Sudah saya kasih. Alhamdulillah Jadi ibu wajib sedekah pembersih WC. sedekah WC ya, Bu. Satu orang 100, kalau anaknya 200. Ya, jadi pas pengumuman itu jam 2, anak saya kan namanya hurufnya pertama Z. Ya. Itu aturan huruf Z itu paling bawah, tapi anak saya paling atas, Bu. Pengumumannya itu dia dapat nilai terbaik dan hasil terbaik. Padahal itu yang ikut tes itu cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter. Cuma beberapa ratus orang itu cuma 25 orang yang diterima di antaranya anak saya. Pokoknya ilmunya Pak Haji Dwi luar biasa juga. Jorok tapi nggak kaleng-kaleng. Iya betul. Karena ini betul. ilmu zaman dulu Betul. nenek kita. Makanya kan zaman dulu anaknya 12 jadi presiden, menteri, dirjen gitu. Iya. Ngapain pinter-pinter kalau cuma jadi staf ahli, namanya Iya. staf goblok. Iya, Bu. Kok gitu Pak Haji? Udah dilangkahin aja. Ada lagi? Oh jadi dilangkain tengah malam gitu ya Iya. Pak Haji ya? Ya. Dengan- Mau, kalau nggak mau nggak usah. Pakai ilmu yang lain lagi. Cebok alat kelamin, minumin ke dia. Banyak alternatif. Oh, gitu. Ada lagi? Maksudnya tengah malam itu nggak usah nyalain lampu, kita langkain aja gitu. Nyalain lampu, tadi saya bilang. Tadi Kalau Pak Haji dilangkain mau. mamahnya kan mamanya nggak pakai celana dalam. Anaknya yang lihat alat kelamin mamanya gelap apa terang. Kalau gelap alat kelamin mamanya dipasang neon. Iya jadi Serius ya. Tadi Pak Haji humor aja. Saya juga ketawa kebayang pakai neon. kita serius. Iya, terlalu fokus sama Pak Haji. Jadi Iya. ibu nggak pakai BH habis sholat isya ya, nggak pakai celana dalam, pakai pakai celana mukena. dalam. Anak ibu suruh Dilangkahin. tiduran, dilangkahin kayak gitu. Nanti kalau nanya-nanya gimana Pak Haji? Bilang ini ilmu kearifan lokal, turutin ilmunya mama. Kamu mau kerja apa enggak? Kamu mau jadi presiden apa enggak? Kamu mau jadi menteri apa enggak? Kamu mau jadi gubernur apa enggak gitu. Oh gitu. Sekarang Kalau yang percuma. lainnya gimana Pak Haji? Apa? Kalau selain itu apa Pak Haji? Cebok alat kelamin ibu atau disuwuk kalau pas dia lagi tidur. Oh. Ilmu kearifan lokal. Kalau suruh sekolah, saingan udah banyak. Iya. Orang pinter banyak. Iya. Nggak, buat apa? Kenapa nggak kita pakai ilmu pinter juga? Berapa pakai kali ilmu- tuh Pak Haji? Sampai alat kelamin ibu copot. Kalau belum copot, ibu lapor ke saya. Kebetulan anak saya lagi ada di Bu Dokter, kebetulan anak saya lagi ada di Makassar. Lagi nginepnya di Hotel Grand Maleo atau apa gitu. Hari ini malam ini pulang ya deh. Amin. Sering Bu,
itu nginep di di Hotel Grand Maleo di jadi ibu harus fokus. Paksain ya. Ada fokus lagi? Ya. Ada lagi? Iya, selama ini kan anak saya kan tadinya kerja, udah enak-enak udah berapa tahun. Terus tiba-tiba kok anak saya mau diturunin jadi OB. Bukannya dinaikin jabatannya malah mau diturunin jadi OB. Semua begitu Bu, yang menteri aja dicopot, apalagi elu. Akhirnya dia mengundurkan diri. Gitu, Gampang Pak Bu, Haji. menteri aja dicopot Bu, tenang aja. Iya. Menteri dicopot, caranya apa supaya nggak dicopot? Sedekah subuh Iya. tolak balanya. Sedekah subuh tuh wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah subuh wajib. Terangin pakai mic. Kalau orang nggak sedekah subuh, apa doanya malaikat? Nggak didoain aja udah parah. Kalau didoain gimana? Iya, jadi kenapa Pak Haji maksain kita nekankan harus sedekah subuh karena ini hadisnya Nabi juga maksa seperti itu. Kenapa? Karena malaikat datangnya dua. Yang satu berdoa, yang satu juga berdoa. Iya. Nah, yang satu ini berdoa untuk orang-orang yang bersedekah, yang satunya berdoa untuk orang-orang yang tidak bersedekah. Kalau yang satunya ini tidak berdoa aja aman. Masalahnya ini berdoa. Yang satunya berdoa untuk orang-orang sedekah, Allah ganti sedekah hambamu ini. Perbanyak, limpahkan rezekinya yang barokah. Perbanyak, lipat gandakan hartanya. Itu doanya yang untuk orang yang sedekah. Ini yang nggak sedekah nih, yang lebih tidak, parah. Yang tidak sedekah, maka Pak Haji ini menyarankan wajib. Wajib, Seberapapun. wajib. Besar kecilnya ini hanya mempengaruhi cepat tidaknya naiknya. Kan sedekah bahan bakar, aminan negatif roket. Nah, kalau memang sedikit minimal Meredam. Meredam satu malaikatnya. Doanya menyengsarakan kita. Apa doanya? Allah lenyapkan harta orang yang tidak sedekah ini. Bangkrutkan. Bangkrutkan usahanya. Copot jabatannya. Copot jabatannya. Jadi tadi ada kata-kata apa Pak Lukman yang dari Azumardi, dari ketua perwakilan yang lama itu 99% pejabat dan anggota di atas itu adalah korupsi. Yang membuat dia selamat itu adalah nasib dan sedekah. Itu diungkapkan Pak Haji yang kita ungkapkan kemarin itu. Jadi mereka selamat itu karena satu, nasibnya pas nasib baik. Yang kedua karena tertutup oleh sedekah. Saya udah sedekah Pak Haji, tapi kok saya dicopot dari menteri kurang banyak. Kedua, kurang ajar. Iya, maksud sedekah. Kalau lo menteri ya sedekahnya minimal 100 juta dong per hari. Gitu. Gedean sedekah daripada gajinya. Ya kan cem-cemannya banyak. Jadi ibu sedekah subuh paksain. Mau 50.000. Iya. Kalau kelas Insya ibu Allah. mau 100.000. Mau 200.000 paksain. Nah sedekahnya sebelum tidur. Jadi ibu selimutnya sedekah. Tidur berselimut sedekah. Sempurna. Jadi sebelum tidur. Ya. Iya biar anak saya diangkat derajatnya. Pak. Pasti kan ibu belum ngerjain. Iya. Kerjain dulu. Iya, Nanti insya disuwuk Allah. atau dilangkain kayak Haji Marco. Dilangkain. Anak saya tiga-tiganya dokter Bu. Tiga-tiganya saya paksa. Saya bilang sama anak saya. Dulu kalau anak gak nurut dukun bertindak. Sekarang Pak kontol bertindak. Udah gue suwuk. Makanya nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Mantu saya dokter, pacarnya anak saya dokter. Saya paksa. Jadi pas dilangkai itu bacanya doanya apa Pak Haji? Bu, ibu nggak berdoa juga manjur. Ibu berdoa lebih manjur lagi. Karena apa? Iya. Doa dan zikir kalah sama baca Quran. Baca Quran tuh lebih sempurna. Baca boleh, nggak baca man.
nggak apa-apa. Yang penting ibu langkahin. Gitu. Jadi menteri dah, mumpung menteri banyak yang kosong. Amin. Kan bentar lagi ada reshuffle kabinet. Amin. Ya. Nggak, maksudnya berapa kali langkahnya Pak Haji? Kalau 9 kali jadi menteri pertempean mau nggak? Enggak, ini serius Pak Haji. Bukan TP Pak Haji, ganti. Apa? Oh iya. Iya enggak, maksudnya kan saya kan baru di sini. Jadi kan biar jelas. Ibu nanti kalau datang yang kedua, ketiga, keempat, kelima pasti saya ajarin. Tamu RDI yang cair 4 miliar, orang Lampung privat yang keberapa? 9. Sedekah 10 juta pertama belum. Kedua belum, ketiga pas, yang ke-9 cair berapa M? 4 miliar. Tanpa beli, tanpa kerja, tanpa. Sama kontrakan saya nih Pak Haji biar penuh. Ibu colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok kontrakan. Oh. Colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok kontrakan. Bisa gak? Insya Allah. Nanti orang cari kontrakan yang gambarnya alat kelamin ibu. Nggak ada, cuman ibu doang. Hai Bapak. Pak Haji. Pak Haji mah bercanda. Pak Haji nggak serius, kalau serius Mariam pasti gitu. Pak Haji bercanda mulu jadi kita. Kontrakan saya di jalan, rame nonton. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Ya betul. Gua setuju Bu Dokter. Aduh. Bohong orang nggak pada berduyun-duyun kontrak. Walaupun gue tinggalnya di Bogor, gue akan terbang ke Makassar, gue akan kos. Gue akan ngontrak. Ya. Ya, gue pesen kayak gini nih pasiennya nih. Gue setuju nih pasien. Cariin dong sortir yang kayak gini. 5 aja 5 ah. Logonya gambar itu. Ya. Pokoknya gini Mbak. Hidup ini kalau di Al-Quran adalah senda gurau dan permainan. Iya. Jadi mbaknya buat apa serius? Udah aja. Enggak, soalnya kan kaget baru pertama kali kesini ngeliat Pak Haji. Oh sama. Ya kirain mau udah sering. Ibu dari mana tinggalnya? Di daerah Jakarta Barat Kalideres. Ini mah Makassar. Iya makanya terbang langsung ke sini. Iya. Oh baru juga. Ibu udah sering. Ibu dari Kalideres, Iya. tapi nggak pernah hanyut ya? Oh enggak, alhamdulillah enggak banjir. Alhamdulillah Kalideres tapi enggak banjir, alhamdulillah. Bekasi banjir kemarin. Nah, Bekasi malah banjir, kayaknya Kalideres enggak banjir. Lo tahu gak Bekasi kenapa banjir? Karena pemilik pabrik elektronik tiap malam tahajud. Berdoa biar pabriknya produksinya berlimpah. Pas banjir semua pada beli kulkas baru. Mesin cuci baru, kasur baru, ya kan? Berarti bener tuh hijabnya tuh direktur utamanya. Gue bilang lo gila lo dari manjur bener. Sebekasi banjir. Semuanya ganti kulkas. Iya banjir. Pemilik bengkel ijab ya. Iya. Bengkelnya rame. Mobilnya kerendam pada ke bengkelnya dia semua. Ibu tolong Kalau lo ngobrol di sini nanti orang pada japri ibu. Iya. Jadi ibu paksain ya. Iya. Paksain. Bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong. Sifat 18 yang tadi dibagi kertasnya jangan ada yang dilanggar. Udah itu aja. Gampang kok. Cair 10 miliar, ibu harus kesini pakai mobil Robicon. Amin. Itu. Saya nggak setuju ibu kesini naik odong-odong. Harus Robicon. Oke? Bu Dokter ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Hah? Iya, Bu Dokter ada pertanyaan lagi ya? Enggak ya, jadi satu, tidak boleh kepo. Kalau lihat sesuatu yang di depan mata Bu Dokter nggak suka, Bu Dokter langsung terkabul. Terkabul. Karena ada tamu RDAY, Ji, laki gue pengen jadi Kapolda. Kalau lo dijolimin, telan.
Alhamdulillah sekarang suaminya jadi Kapolda. Ji, gue pengen laki gue jadi pindah Kapolda yang grade 1, grade 1 dari grade 2, grade 3 pindah. Lo telen. Sekarang udah jadi grade 1. Nah, ibu juga begitu. Ji, suami gue pengen jadi Pangdam. Suami gue pengen jadi Pangdam. Kalau lo dijolimin atau laki lo dijolimin, jangan dilawan. Lo telen. Nah begitu. Bisa gak? Harus bisa. Oke? Satu. Lupa. Misalkan katanya disuruh-suruh gitu. Iya. Maksudnya kita tuh sentuh langsung terus gimana kalau kita udah wudhu atau apa? Nanti abis wudhu. Abis wudhu baru disentuh. Iya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu wudhu dulu. Iya. Sholat dulu. Udah selesai ibadah. Baru mainkan ilmu kearifan lokal. Gitu. Iya. Gimana kalau Karena kalau ibu waktu abis wudhu. Ibu sentuh alat kelamin ibu. Nanti tumbuh mekar. jadi double? Jadi double. Couple dong. Persiapan.